Andri ini orang yang mewakili rakyat dalam perjuangannya. Dia menyuarakan korban-korban ketidakadilan, menyuarakan rusaknya demokrasi, menyuarakan tentang ruang sipil yang makin tergerus oleh remilitarisasi, ya, menyuarakan tentang bagaimana pelanggaran HAM itu terus mendapatkan impunitas. Ya. Bahkan di isu yang seperti Kanjuruhan, di isu Rempang, di banyak isu. Jadi serangan kepada Andri harus dimaknai bukan semata-mata kepada Andri personal atau kontras sebagai lembaga, tapi dia serangan secara sistematik kepada demokrasi, kepada prinsip konstitusi yang melindungi warga negaranya. Serangan secara bertujuan untuk menciptakan teror lebih besar kepada aktivis dan kepada siapapun yang Anda kritis pada negara. Kira-kira gitu. Jadi ini dampaknya luar biasa besar. Dampaknya menjadi efek meluas buat kita nih, ketakutan. Itu yang ditemukan dalam pola-pola pembunuhan kepada Munir, ya. Dulu aktivis zaman Orde Baru, ya, kepada Novel, dia simbol-simbol gitu. Serangannya ke simbol-simbol dan menimbulkan efek gentar kepada orang-orang nih. Andri kan orang yang cukup vokal. Dia yang mendobrak Hotel Fairmont ketika pembahasan RUU tertutup, ya. Dia menjadi saksi di sidang, bicara. Dan teror kepada Andri dan Kontras panjang bang, sudah setahun ini. Sejak Andri dan Kontras dan teman-teman Taud mendobrak Hotel Fairmont, dia tangi bang. Kantor mereka ini ditongkrongin sama Panser. Lalu lalang, di foto-foto, di telepon, diikuti, diintimidasi. Bulan Januari rumahnya Andri itu diikuti di Sukabumi. Mesnya mereka diikuti juga. Jadi terornya bukan hanya terakhir sekali ini, panjang dia. Seperti yang dialami oleh banyak juga yang lain. Jadi kalau saya menduga ketika pelakunya aparat terbongkar hari ini, saya langsung punya pikiran yang kok ini konsisten ya. Ancaman terhadap Tempo tahun lalu ketika mengungkapkan tentang pembahasan undang-undang yang tadi saya bilang tadi. Terus ancaman kepada banyak influencer, pengiriman kepala babi, kepala tikus, kepala ayam, SMI di Jogja dikirimin ular. Karena mereka juga mengkritisi banyak hal gitu. Saya curiga jangan-jangan pelakunya sama. Kalau pelakunya sama, berarti terpenuhi unsur sistematis dan meluas. Kalau terpenuhi unsur sistematis dan meluas, maka harus dipakai pasal pelanggaran HAM berat. Komnas HAM berwenang menyelidiki. Dan dalam pelanggaran HAM berat yang ditarget adalah komando, rantai komando, pertanggungjawaban siapa yang perintahkan, bukan sekedar pelaku lapangan. Beda ini. Jadi saya ingin menambahkan permasalahan baru, bukan hanya sekedar problematika penyidikan polisi, ya, yang bagi saya, kenapa cepat tadi Bang Karni bilang. Sejak peristiwa ini kami dengar Bang Karni, di malam peristiwa, setengah 12 kami dapat peristiwa, di mas telepon jam 12 kurang, langsung gak lama saya telepon orang-orang Polda. Malam itu juga, jam setengah 1 orang Polda, orang Polres sudah di rumah sakit. Jam 1 pas mereka sudah di KTKP. Karena saya meyakini, kami meyakini, serangan kepada Andri dilakukan oleh orang-orang terlatih, terorganisir, dan sangat memungkinkan bisa menghilangkan jejak, bisa merekayasa bukti. Kami meyakini itu, di kasus Sambo kita ingat diganti CCTV-nya gitu-gitu ya. Makanya jam 2, jam 3 TKP sudah diambil, bukti-bukti sudah dibersihkan, diambil, seldam semua diambil, CCTV semua ditelusuri, termasuk CCTV yang kami dapatkan. Jadi sejak jam 1, kami pun sudah dapat CCTV bang. Kami juga punya tim investigasi, jam 1 kami langsung gerak, ambil semua CCTV, YLB semua amankan. Dan sejak pagi hari ketika YLB lihat CCTV di YLBHI, wah jelas ini terkoordinir ini. Dan dalam temuan kami bukan hanya 4 bang. Di depan gedung YLBHI ada 6 orang lain. Jadi saya meyakini temuan yang Pak Iman tadi yang bukan hanya 4 tapi lebih, saya mendorong untuk lebih mengungkapkan itu. Karena temuan di YLBHI sebenarnya kalau lebih dalam di CCTV-nya ada 6 orang lagi yang berkoordinir di situ. Kode-kodenya jelas. Pas peristiwa penyerangan Andri itu kita lihat yang lewat tuh bukan hanya 2 motor tapi 3 motor. Jadi dugaan peristiwa di lapangan itu ada 6 orang ditambah kalau ini adalah orkestrasi, ini adalah sistematis, pasti ada yang ngordinir dong. Pasti ada orang kerja di balik layar, di belakang meja. Ada komando yang perintahkan, gimana dan laksanakan dan eksekusi jangan, eksekusi. Di peristiwa penculikan aktivis zaman dulu, ketika Munir membongkar sampai levelnya jenderal. Itu terbukti, ya kan? Nah sekarang pertanyaannya,
apakah negara ini sanggup membongkar sampai level yang lebih tinggi? Itu pertanyaan besar. Karena di peristiwa novel itu nggak terjadi. Di peristiwa pembunuhan Munir nggak terjadi. Munir hanya sampai Polikarpus. Jenderalnya gagal dipidana gitu. Jadi ini bagi saya ke komitmen presiden ya harus lebih konkret Bang Karni. Bagi saya presiden belum konkret komitmennya. Di kasusnya pembunuhan Munir, kenapa terungkap keterlibatan bukan hanya pelaku lapangan Polikarpus ya? Karena ada TPF. Tadi saya sepakat dengan Pak Sutadi. Kenapa TPF? TPF inilah yang menerobos Bang Ali. Hambatan-hambatan psikologi politik. Karena yang ngomong orang sipil. Dulu yang ngomong Usman, Retno Marsudi yang kemudian jadi Menlu, itu anggota TPF tuh. Membongkar tuh semua. Tim pencari fakta. Dan itu gabungan. Ada polisinya, ada akademisinya, ada ahli forensiknya, ada ahli hak asasi manusianya. Sehingga dia membongkar runutannya lebih luas lagi. Termasuk dengan menghubungkan peristiwa yang sebelumnya. Misalnya gini, Andri ini Bang, adalah tim pencari fakta yang dibentuk oleh YLBI sama Kontras untuk peristiwa Agustus. Kerusuhan Agustus. Orang semua bicara perusakan-perusakan. Siapakah aktor pelaku perusakannya? Nggak diungkap Bang. Kami di tim Komisi Pencari Fakta menemukan ternyata ada keterlibatan anggota BAIS. Dugaan kuat kami itu. Dan nggak diungkap. Jadi kami ingin mendorong negara coba dibaca lebih panjang rangkaiannya. Jangan-jangan inilah upaya coba-coba yang panjang tapi sebelumnya nggak diungkap. Oh nggak diungkap. Makin berani dia mengancam orang. Hingga penyiraman air keras. Ketika si pelakunya ini Bang Ali, Bang Karni, dengan jumawa nggak pakai helm. Dia keliling-keliling kota nggak pakai helm. Ini orang ceroboh betul, gak punya perhitungan atau dia jumawa, dia songgong. Gue pede aja, ya kan? Gue gak akan dihukum juga, peristiwa semua ancaman kepada yang lain juga gak dihukum. Berarti ada unsur dia keberanian yang luar biasa, menampilkan dirinya disorot oleh kamera. Itu pertama Bang, jadi kita harus sampai ke arah sana dan membentuk TGF atau TPF lah bahasanya. Nah, yang kedua, yang ketiga, ketika penyidikan cepat, kenapa? Karena ini menyangkut aspek bagi saya situasi yang berbahaya. Kenapa? Cara penyiraman air keras itu kan standar yang sangat jarang ditemukan Bang. Maksudnya itu mengerikan gitu. Kebiadabannya itu benar-benar bahasanya Dimas ini targetnya membunuh emang. Targetnya menimbulkan kengerian luar biasa apalagi diiringi oleh suara-suara teriakan saat dia disiram. Itu mengerikan. Dan saya apresiasi makanya upaya positif ya, ini baru ini. Saya berharap juga kepolisian melakukan yang sama. Dia paparkan dengan detail, dia tampilkan operasinya. Ada di situ bahkan konferensi pers bersama dengan Kompolnas, dengan DPR, itu bagi saya cara yang baik. Kenapa cara ini nggak dipakai buat yang lain? Ini kan langkah positif bagi saya. 6 hari terungkap langkah positif. Ada kemajuan. Saya berharap cara ini dipakai, ditarik lebih luas untuk perkara-perkara ancaman yang lain kepada pembela kemanusiaan, pembela keadilan. Agar ketahuan modusnya lebih lama. Termasuk, tolong dong CCTV itu ditarik bukan hanya ketika di lapangan. Orang ini kan berangkat pasti ada titik berangkatnya. Para pelaku ini pasti ada titik berangkatnya di mana posko mereka berkumpul. Cari tahu dong posko di mana berkumpul. Tahu di mana posko berkumpulnya, siapa yang berkumpul di posko itu. Siapa yang datang sering ke rumah itu. Apakah hanya levelnya perwira atau perwira tinggi. Siapa yang ngontrakin rumah itu. Nah, bagi saya kalau dia berasal dari satu kesatuan harus dicari tahu sumbernya. Maka saya mendorong dalam kasus Cebongan Bang Karni. Dalam kasus Cebongan ya. Waktu itu Panglima TNI mencopot Pangdam 4 di Ponorogo. Kapolri mencopot Kapolda Jogja. Maka untuk lebih fair pemeriksaan, alangkah baiknya kalau Kabais dicopot dulu. Direktur-direktur yang diduga bagian dari tim ini dicopot dulu. Agar pemeriksaan bisa lebih fair, lebih leluasa. Agar dan Puspom dengan Kapolda ya bisa lebih sinergi mengungkapkan siapa dan sampai level mana keterlibatannya. Itu lebih fair. Agar terjadi sebuah standar pemeriksaan yang maksimal.
Nah, disinilah bagi saya adalah tadi tes buat Prabowo. Apakah Prabowo sesuai janjinya, saya akan melindungi warga negara. Atau dia abai terhadap sumpahnya yang akan melindungi segenap warga negara. Ini adalah ujian buat Prabowo. Lagi-lagi sekarang rakyat mengeluh banyak dengan MBG yang banyak keracunan. Ya, sekarang ada warga diracun, dirusak dengan gas air mata. Apakah akan didiamkan lagi? Hanya sampai pengungkapan pelaku saja. Air keras. Iya, air keras. Itu Bang Karni. Baik. Terima kasih.